Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian pasaran kitab takrib ya, fasal tentang haid bagian yang kedua atau melanjutkan. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Syekh Abi Suja lana walahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa ansyur 'alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa aqallu zamanin utawi luweh sithik-sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon ikutis usinina songo pira-pira tahun. Wa aqallul hamli utawi luweh sithike wetengan iku sittatu asyhurin 6 pira-pira wulan. Wa aktsaruhu utawi luweh akehe hamli iku arba'u sinina 4 pira-pira tahun. Wa ghalibuhu utawi kaprahe hamli iku tis'atu asyhurin 9 pira-pira wulan. Iku tis'atu asyhurin 9 pira-pira wulan. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah tis'usinin. Masa permulaan seorang perempuan mengalami haid ya, itu minimal umurnya mencapai 9 tahun. 9 tahun Qamariyah atau Hijriyah, bukan tahun Masehi ya. Jadi permasalahan tahun Hijriyah ataupun Masehi ini ada perbedaan selisih hari. Kalau Masehi itu rata-rata adalah jumlah harinya 365, sedangkan Qamariyah ini 354. Jadi ada selisih 11 hari. Itu bisa dikatakan rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalkan 9 tahun Qamariyah, ini kan berarti kurang dari 9 tahun Masehi. Karena antara 1 tahun Qamariyah dan Masehi tadi ada perbedaan hari. Jadi kalau 1 tahun selisih atau perbedaannya 11, berarti kalau 9 tahun ada 99 hari. Nah 99 hari itu berarti 3 bulan lebih. Jadi 9 tahun Qamariyah ini kalau pakai Masehi berarti 8 tahun lebih 9 bulan, katakanlah seperti itu. Berarti belum mencapai 9 tahun kalau Masehi. Jadi patokan atau standarnya di sini adalah 9 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Nah, itu batas minimal mulai mengalami haid. Sekarang timbul permasalahan ketika ada anak perempuan, dia merasa keluar darah ya, tapi umurnya belum mencapai 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun lebih tidak masalah, otomatis itu haid. Sekarang masalahnya adalah umurnya belum mencapai 9 tahun. Apakah itu darah haid ataukah bukan? Ya kita lihat dulu. Kalau
kurangnya umur tadi, ya kurang 9 tahun tadi, itu hanya hitungan hari. Misalkan hitungan hari di sini diterangkan hari yang tidak cukup untuk masa minimalnya haid dan masa minimalnya suci. Kemarin sudah dijelaskan bahwa minimalnya haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Masa paling sedikitnya suci antara 2 haid adalah 15 hari. Berarti kalau ditambahkan minimal haid, minimal suci sama dengan 16 hari. Jadi ada anak perempuan keluar darah, ya, umurnya kurang dari 9 tahun, kurangnya misalkan tidak mencapai 16 hari, misalkan saja kurangnya adalah 10 hari, ya. Kalau kurangnya seperti itu atau 15 hari, katakanlah seperti itu mentok, kalau kurangnya begitu, maka darahnya itu tadi dikatakan sebagai darah haid, karena kekurangan harinya itu adalah tidak cukup untuk 1 kali haid atau minimalnya haid dan minimal suci. Minimal suci 15 hari, minimal haid 1 hari, berarti kurang dari 16 hari. Jadi katakanlah contohnya ada anak perempuan keluar darah umurnya belum mencapai 9 tahun atau 9 tahun kurang 10 hari misalkan. Lah itu darah itu yang keluar itu namanya haid. Kalau misalkan kurangnya itu lebih dari 16 hari, misalkan dia umur 9 tahun kurang 20 hari keluar darah. Lah darahnya itu berarti bukan darah haid. Karena apa? Kekurangan harinya ini tidak cukup untuk haid, minimalnya haid dan minimalnya suci. Jadi kalau kurangnya lebih dari itu berarti bukan darah haid. Nah, kalau sudah 9 tahun atau lebih otomatis haid, ya, haid permulaan. Kemudian wa aqallul hamli sittatu asyhurin. Masa minimal seorang perempuan mengandung atau umur kandungan adalah 6 bulan. Itu minimalnya seperti itu. Jadi kalau ada orang hamil 6 bulan kok keluar, lah itu berarti namanya kandungannya itu adalah masa kandungan yang paling sedikit atau paling cepat. Paling lama atau masa paling banyak, paling lama adalah 4 tahun. Jadi umur kandungan selama 4 tahun. Di dalam kandungan 4 tahun. Ini paling lama. Kemudian yang umum atau kebanyakan ini masa kandungan adalah 9 bulan atau biasanya dengan memakai hitungan minggu, jadi 40 minggu biasanya seperti itu. 36 ya, 36 minggu. 36 minggu itu sekitar 9 bulan. Itu rata-rata seperti itu. Jadi kandungan minimal ya itu adalah 6 bulan. Biasanya ya kalau keluar ya masih kecil ya. Paling lama 4 tahun. Ini seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i. Menurut cerita, menurut riwayat, beliau di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Kemudian yang rata-rata atau kebanyakan perempuan mengandung ini selama 9 bulan ya, 9 bulan. Itu rata-rata seperti itu. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi lan nifas, wan nifas lan nifas apa samaniyatu asya'a, walu biro-biro perkara, apa samaniyatu asya'a walu biro-biro perkara. As-sholatu rupane salat, wasaumu lan nomor lorone poso, wasomulan poso, wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa masul mushafi lan jembok utawa ngemek ing mushaf.
wa hamluhu lan gawa ing mushaf, wa dukhulul masjidi lan manjing ing dalem masjid, wa dukhulul masjidi lan manjing ing dalem masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wat'u lan wati, wal wat'u lan wati, wal istimta'u lan ngalap suka atau ngalap enak, bima kelawan anggauta baina surati kang tetep ing dalem antarane wudel, warukbati lan dengkul, Kemudian hal-hal yang diharamkan sebab mengalami haid ataupun nifas, ya. Atau dalam naskah lain dijelaskan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid, ya termasuk orang yang nifas. Ini ada 8 macam. Yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi perempuan yang haid tidak boleh sholat, atau perempuan yang nifas, entah itu sholat sunnah, sholat fardu sama. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur, karena perbuatan itu sama seperti dalam rukunnya sholat, ya, sama seperti sholat. Jadi hukumnya sama, karena ini kasusnya sama maka hukumnya juga sama, yaitu haram. Yang kedua adalah puasa sunnah maupun puasa fardu, sama saja, tidak boleh untuk dilakukan ketika perempuan itu masih haid atau nifas. Selanjutnya yang nomor 3 adalah membaca Al-Quran. Maca Quran tidak boleh, ya. Yang keempat, memegang atau menyentuh menyentuh mushaf atau membawanya. Jadi menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa, karena membawa itu otomatis lebih, istilahnya apa ya, lebih sering memegang. Kalau memegang mungkin atau menyentuh cuma sekali, tapi kalau yang namanya membawa itu kan berarti terus, ya, otomatis tidak boleh. Nah, mushaf itu apa? Mushaf adalah nama bagi catatan dari kalamullah, ya, dari Al-Quran yang tercatat, itu namanya mushaf, ya. Cuma kalau sini mungkin istilahnya adalah megang Quran, bahasa sini ya Quran. Kalau istilahnya yang betul adalah mushaf, ya. Mushaf itu istilahnya yang dibukukan gitu. Begitu juga membawanya. Yang kelima selanjutnya adalah memasuki masjid. Tidak boleh perempuan yang masih haid masuk masjid atau emperannya. Jadi lingkungan atau sesuatu yang dikatakan sebagai masjid, ya, masjid itu kan bukan hanya bagian dalam saja, ada emperannya, ya. Kalau halaman mungkin tidak masuk, tapi emperan itu masuk, ya, tangga masuk, ya, dan lain-lain. Nah, jadi lingkungan masjid, ya, yang dikatakan sebagai masjid itu tidak boleh atau haram. Kemudian yang keenam adalah tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Tawaf sunnah misalkan tawaf kudum, ya, baru datang ke kota Mekah, itu sunnah melakukan tawaf. Kalau tawaf wajib seperti tawaf ifadah, ya, yang masuk pada rukun haji, ya. Kemudian yang ketujuh adalah wati atau senggama, hubungan badan. Itu tidak boleh perempuan yang masih haid kok melakukan hubungan badan dengan suaminya, tidak boleh, ya. Jadi suaminya ya harus pengertian, yang istri juga sama, karena masih dalam kondisi haid. Nah, sekarang misalkan kok ya mungkin karena nggak kuat bagaimana, ya akhirnya terjadi hubungan. Nah, ini hukumnya diperinci, karena itu kan haram, ya. Statusnya haram tetap, artinya kandungan atau imbas dari haram adalah dosa. Nah, di sini ada suatu kesunahan bagi orang yang wati pada saat
istrinya sedang haid. Jadi ini otomatis yang hukum ini berlaku bagi si laki-laki atau si suaminya. Jika dia nekat menggauli istrinya pada saat masih haid, ini dilihat apakah haidnya itu masih lancar, artinya masih dalam hari-hari deras keluar darah haid, ataukah sudah berhenti tapi belum mandi. Kalau masih dalam rangkaian hari-hari keluar darah haid, artinya darah itu masih sering keluar, belum berhenti, ini dia disunahkan untuk sodakoh sebanyak 1 dinar. 1 dinar emas, berarti mata uang emas. Kalau terjadinya hubungan itu pada saat darah berhenti tapi belum mandi, ya, atau menjelang berhenti sedikit gitu ya, belum mandi, berhenti tapi belum mandi, ya, ini disunahkan untuk sodakoh sebanyak 1/2 dinar. Namun hal ini tidak lepas, ya, tidak sampai kok ketika misalkan dibayarkan sodakoh tersebut berarti dosanya hilang, tidak, tetap statusnya haram, ya, statusnya haram, cuma nanti dia disunahkan untuk sodakoh, ya. Istilahnya ya mengambil keringanan, biasanya seperti itu ya, supaya karena ini masih katakanlah untuk denda begitu, karena ini termasuk larangan, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah istimta atau bersenang-senang antara surah dan rukbah. Anggota tubuh mabaina surah wa rukbah itu yang dimaksud adalah farji, ya. Jadi istimta atau main-main dengan farji ini tidak boleh, alias haram. Masih haid kok digesek-gesek tidak boleh, ya. Tapi selain anggota itu tidak masalah, ya. Pokoknya selain farji boleh, tapi farjinya tidak boleh, khawatir kebablasan nanti, ya. Wayah rumulan haram alal junubi ngatasi wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. As-sholatu rupane suwiji salat, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa masul mushafi lan jembok ing mushaf, wa masul mushafi lan jembok ing mushaf, wa hamluhu lan gawa ing mushaf, wa tawafu lan tawaf, wal lubthu lan netepi fil masjid ing dalam masjid, fil masjid ing dalam masjid. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub atau orang yang punya hadas besar. Jadi kalau tadi masalah haid, sekarang masalah orang yang junub, ya. Orang junub ini maksudnya ya orang atau laki-laki yang keluar mani atau setelah melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar mani, ya. Bagi orang yang junub ini diharamkan 5 perkara. Yang pertama sholat, berarti sama seperti orang haid tadi, haram untuk melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah membaca Quran, sama juga, ya. Membaca Quran di sini ada keterangan selain yang bacaannya dinasakh. Jadi yang bacaannya dinasakh tidak apa-apa, ya. Tapi yang masih ada bacaannya, ya. Jadi istilah dalam Quran itu ada nasakh mansukh, ya. Ada yang hukumnya masih tetap tapi bacaannya sudah tidak ada. Ada yang bacaannya ada tapi hukumnya tidak, ya, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan lagi, ya. Seperti ayat yang menerangkan tentang
ayat yang menerangkan tentang zina kalau tidak salah, yaitu ada yang mansukh tilawah, yaitu di selain ayat yang mansukh tilawah ini tidak boleh. Kalau yang mansukh tidak apa-apa. Nah, yang dibaca baik itu ayat ataupun kalimat ya, ataupun huruf tidak boleh. Dari bahasa qiraatul Quran, membaca Quran, ini mengecualikan ya, yang tidak boleh itu kan membaca Quran. Nah, sedangkan ada kitab lain selain Al-Quran ya, misalkan Taurat, Injil, itu bagaimana? Kalau Taurat, Injil ataupun yang lain tidak apa-apa dibaca. Tapi kalau tujuan membacanya itu ya, yang masalah Quran, tujuan membacanya itu karena zikir, ini boleh. Misalkan zikiran tapi diambilkan dari ayat Quran, seperti doa naik kendaraan, subhanalladzi ya, doa naik kendaraan alhamdulillah sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ya, itu boleh dibaca karena tujuannya adalah dzikir. Tapi kalau tujuannya membaca Quran tidak boleh. Atau kita setelah makan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tujuan dzikir tidak apa-apa, atau tujuan doa tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya membaca ayat Al-Quran alhamdulillahirabbil alamin tidak boleh ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memegang atau menyentuh mushaf dan membawanya, ini enggak boleh. Sama seperti tadi masalah haid. Yang keempat tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah sama. Yang kelima menetap di masjid ya, menetap di masjid, diam diri di masjid, entah itu statusnya i'tikaf ataupun bukan, tidak boleh ya, ketika masih dalam kondisi junub. Kecuali kalau ada darurat ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Wa yahrumu lan haram alal muhditsi ngatasi wong kang hadas apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan jempok ing mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Kemudian bagi orang yang hadas kecil berarti seperti kita baru kencing, cebok, sudah tidak wudu, atau kita bangun tidur tanpa wudu ya, bangun tidur tidak langsung wudu, atau karena sebab-sebab yang lain, misalkan keluar kentut dan lain sebagainya, itu namanya berarti orang yang hadas kecil ya. Ini ada beberapa hal yang diharamkan, yang ada 3, yaitu pertama sholat, kedua tawaf, dan ketiga menyentuh atau membawa mushaf ya, membawa Quran. Jadi kita tidak boleh sholat kalau masih dalam kondisi hadas kecil, atau tawaf ya, nggak boleh. Kemudian menyentuh atau membawa mushaf tidak boleh. Jadi ada Quran kok disentuh tidak boleh, atau dibawa apalagi ya, lebih berat. Begitu juga tidak boleh membawa ya, dari penjabaran pada permasalahan membawa mushaf ya. Tidak boleh juga kalau misalkan mushafnya itu diletakkan atau diwadahi dalam kantong ya, tidak boleh. Kantong yang ada Qur'ani. Jadi kita misalkan Quran wadahi plastik di bawah, tidak boleh. Atau peti ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak peti, sekarang ya rata-rata memakainya tas ya. Ya, di situ tidak boleh. Tapi kalau beserta dengan barang-barang yang banyak, misalkan kita bawa tas ransel atau koper, ada buku, ada Quran, ada baju, ada sarung dan lain sebagainya, pakaian-pakaian, ada makanan juga mungkin ya. Itu kalau campur dengan barang-barang lain dalam satu tempat, dalam satu wadah, misalkan koper atau tas ransel, ini boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau murni Quran tok diwadahi plastik, atau
tas tapi isinya Quran tok, tidak boleh ya. Jadi kalau beserta dengan barang-barang lain malah tidak apa-apa, karena kita tujuannya membawa barang bukan membawa Quran. Misalkan kita membawa baju ya, atau kita membawa benda-benda lain misalkan, tidak apa-apa ya. Itu ataupun di sini pengecualiannya lagi adalah membawa kitab tafsir, tidak apa-apa. Tafsir dengan catatan di situ tafsirnya lebih banyak daripada Quran. Artinya huruf atau kalimat yang ada pada kitab tersebut lebih banyak tafsirnya daripada Quran. Itu tidak apa-apa. Sudah. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, hal-hal yang diharamkan bagi orang haid ada atau orang nifas ada 8. Kalau orang yang junub atau yang punya hadas besar ada 5 ya. Dan orang yang hadas kecil yang diharamkan ada 3. Kemudian tadi masalah umur mulai perempuan mengalami haid itu adalah minimal umur 9 tahun Qamariyah atau 9 tahun Hijriyah. Sedangkan masa kandungan itu paling sedikit 6 bulan, paling lama atau paling banyak adalah 4 tahun, dan rata-rata atau sebagian besar adalah 9 bulan ya. Kemudian untuk masalah fasal yang menerangkan tentang haid ini merupakan penutup dari kitab yang menerangkan bersuci atau tuharoh. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pada kitabus sholat atau kitab menerangkan sholat. Dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.